Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Selamat pagi anak sekalian, selamat berjumpa kembali. Untuk hari ini kita akan mempelajari tentang dampak penggunaan zat adiktif bagi kesehatan, yaitu subbab yang terakhir pada materi zat aditif dan zat adiktif, yaitu bab ke-6. Subbab yang terakhir ini nanti akan mempunyai dua tujuan. Untuk itu akan saya sampaikan terlebih dahulu beberapa dua tujuan yang akan kita capai pada pembelajaran kita pada pagi hari ini. Namun demikian, marilah kita buka bersama pembelajaran pada pagi hari ini dengan melafalkan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak sekalian, sebelum lebih dalam kita masuk ke dampak penggunaan zat adiktif, akan saya sampaikan terlebih dahulu tujuan pembelajaran yang kita capai pada pertemuan pada pagi hari ini. Yang pertama, hanya ada dua tujuan. Yang pertama yaitu setelah pembelajaran nanti diharapkan siswa mampu menjelaskan dampak negatif, yaitu dampak negatif zat adiktif bagi kesehatan manusia. Jadi zat adiktif itu lebih banyak dampak negatifnya jika digunakan secara berlebih pada kesehatan manusia. Kemudian yang kedua, nanti setelah pembelajaran diharapkan siswa mampu menjelaskan cara penanggulangan atau cara pencegahan dari bahaya-bahaya zat adiktif tersebut, terutama pada narkotika, dan bahan-bahan psikotropika. Jadi menjelaskan cara bagaimana menanggulanginya atau mencegahnya, itu tujuan yang kedua. Baiklah, mari kita langsung menuju ke tentang dampak-dampak dari penggunaan zat adiktif ini pada kesehatan. Dampak penggunaan narkoba atau narkotika, yaitu yang pertama saya bahas heroin, morfin, opium, dan kodein. Ini hampir sama karena ini adalah jenis depresan, yaitu untuk meringankan beban seperti itu. Heroin, morfin, opium, dan kodein itu dalam jangka pendek itu bisa menghilangkan rasa nyeri, kemudian ketegangan berkurang, jadi lebih rileks, kemudian merasa lebih nyaman, kemudian diikuti perasaan seperti mengantuk dan seperti mimpi seperti itu. Jadi melayang-layang seperti mimpi seperti itu. Itu adalah jenis heroin, morfin, opium, dan kodein. Itu dalam jangka waktu pendek setelah penggunaan. Namun demikian, setelah jangka panjang digunakan, ini dapat menyebabkan suatu adiktif atau ketergantungan. Kemudian bisa mengakibatkan meninggal karena overdosis. Mengapa kok overdosis? Karena dia tergantung, kalau tidak dipenuhi, dia reaksi tubuhnya akan lain. Kemudian dia akan berusaha memenuhi terus, sehingga obat itu akan overdosis. Dan ini bisa mengakibatkan meninggal. Dalam jangka waktu yang panjang juga mengakibatkan sering sembelit, kemudian juga mengganggu siklus menstruasi bagi wanita, dan juga impotensi bagi laki-laki seperti itu. Ini adalah dampak dari penggunaan heroin, morfin, opium, dan kodein. Kemudian yang kedua yaitu ganja. Ganja itu jangka pendeknya itu memang menimbulkan rasa gelisah, kemudian tapi gelisah tiba-tiba gembira seperti itu. Jadi menjadi satu, gelisah dan gembira itu menjadi satu. Itu adalah efek dari ganja. Sehingga kadang-kadang murung, kadang-kadang terbahak-bahak seperti itu. Kemudian ngomyang atau banyak tertawa, banyak bicara seperti itu. Banyak tertawa, banyak bicara, kemudian berhalusinasi seperti itu. Itu adalah jangka pendeknya dari efek dari ganja. Kemudian dia juga perasaan waktu itu seakan-akan berubah. Waktu yang lama dikiranya sebentar seperti itu. Kemudian berefek juga pada
pada orientasi ke ruangan yang dikira itu dekat tapi sesungguhnya itu jauh, dikira yang jauh sudah dekat, sehingga kadang-kadang kalau melangkah seperti itu dikira itu suatu lubang tapi bukan lubang seperti itu, sehingga dia kadang-kadang berjalannya pun juga sempoyongan seperti itu, sehingga ini menimbulkan efek-efek yang kurang bagus dalam kesehatan. Denyut jantungnya juga meningkat, kemudian mata memerah, tenggorokan kering, itu juga efek dari ganja jangka pendek. Jika dikonsumsi dalam jangka panjang, ini dapat menyebabkan daya pikirnya itu berkurang. Kalau dia itu sering menggunakan ganja, sering berorientasi yang salah, kemudian sering berhalusinasi, maka daya pikirnya itu akan berkurang sedikit demi sedikit. Kemudian nanti menjadi bodoh seperti itu, nggih. Karena apa? Karena daya pikirnya berkurang. Kemudian motivasi hidup itu akan turun. Dia tidak mempunyai motivasi hidup, tidak mempunyai motivasi belajar seperti itu. Kemudian perhatian terhadap lingkungan itu kurang karena dia sering berhalusinasi, sehingga perhatian terhadap lingkungan yang sebenarnya itu berkurang. Itu adalah jangka panjangnya. Mengakibatkan radang paru-paru, kemudian tahan tubuh itu juga menurun. Ini pada jangka panjang ganja. Lanjutkan, kokain. Kokain itu jangka pendeknya rasa percaya dirinya meningkat, kemudian banyak bicara, rasa lelahnya hilang, kemudian kebutuhan tidurnya berkurang, halusinasi sudah tertentu, kemudian penglihatan serta perabaannya juga sering berhalusinasi seperti itu. Sehingga ini kokain ini sering digunakan oleh orang-orang yang memiliki ritme kerja yang tinggi, seperti bintang film dan sebagainya. Itu kan ritme kerjanya tinggi, harus syuting, harus demikian, sehingga dia menimbulkan rasa percaya dirinya itu bangkit gimana, kemudian dia itu biar bicaranya lancar bagaimana, biar percaya dirinya itu tinggi gimana, biar rasa lelahnya hilang gimana, sehingga dia lebih dikonsumsi oleh bintang-bintang film. Ini adalah kokain, artis dan sebagainya. Namun demikian untuk jangka panjangnya ini sangat berefek karena dia kurang minum, kurang tidur, kurang makan, maka dia kekurangan gizi, juga anemia, kemudian gangguan jiwa itu sudah pasti. Karena apa? Karena sering berhalusinasi seperti itu. Ini kokain. Kemudian kita lanjutkan ke yang psikotropika. Kalau yang tadi adalah narkotika, sekarang ke psikotropika. Psikotropika itu apa? Ekstasi misalnya, sabu-sabu misalnya. Jangka pendek, sabu-sabu, ekstasi, sabu-sabu itu nama lainnya adalah metamfetamin, ya. Itu nama lain sabu-sabu. Jadi kalau ada kata-kata metamfetamin itu sama dengan sabu-sabu. Dalam jangka pendeknya itu dia sulit tidur atau bahkan terjaga terus. Itu sabu-sabu atau ekstasi. Kemudian merasa gembira, merasa riang. Kemudian rasanya itu melambung, rasanya nyaman. Kemudian meningkatkan akrab dengan temannya. Tidak kenal aja dia itu so akrab seperti itu. Itu adalah rasa-rasa yang efek-efek yang dirasakan oleh peminum ekstasi atau pengkonsumsi ekstasi dan sabu-sabu. Rasa percaya dirinya tambah seperti itu. Namun demikian setelah efek pendeknya itu hilang dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama, dia akan timbul rasa murung, nafsu makannya hilang, berkeringat, rasa haus, badan gemetar, jantung berdebar, tekanan darahnya meningkat. Dan ini sangat berbahaya sekali, nggih. Jadi pengkonsumsi ekstasi dan sabu-sabu itu berbahaya sekali. Seakan-akan kalau ini timbul, efek dari yang ini timbul, dia akan mencoba untuk minum lagi, sehingga overdosis itu sering terjadi. Overdosis sabu-sabu, overdosis ekstasi itu sering terjadi. Dalam jangka panjang sama, dia akan mengalami gangguan pada jantung, mengalami gangguan pada jiwanya, kemudian kurang gizi dan anemia juga.
kurang darah seperti itu. Ini dampak dari narkotika. Saya teruskan dengan dampak penggunaan zat psikotropika aktif lainnya yang berupa alkohol. Alkohol itu kan bukan narkoba dan bukan psikotropika. Nah, tapi itu adalah zat metanol atau ya alkohol yang kalau dikonsumsi itu dapat mengakibatkan kecanduan. Itu alkohol yang terdapat pada minum-minuman keras. Seperti itu disebut minuman keras karena mengandung alkohol yang tingkat kekerasannya atau tingkat dosis alkoholnya itu bermacam-macam. Dari beberapa minuman keras yang kita jumpai di masyarakat seperti itu ya, dengan jenis bir, ada jenis whisky, ada jenis yang mereknya topi miring, ada mereknya lain-lain itu. Ini mengakibatkan dalam jangka waktu pendek itu mabuk. Jadi mabuk. Kemudian kalau mabuk sudah belum tentu jalannya sempoyongan dan juga menyebabkan keinginan untuk merusak. Jadi jangka pendeknya orang-orang peminum alkohol itu merusak, memecahkan perabot rumah tangga, kemudian membanting benda-benda lain, kemudian bisa memukul-mukul benda seperti itu. Ini adalah jangka pendek dari penggunaan alkohol. Karena apa? Karena efek mabuknya tadi, efek mabuk tidak sadarkan diri itu tadi. Namun demikian untuk jangka panjangnya ini alkohol itu dapat merusak hati, kemudian merusak kelenjar getah lambung. Yang berbahaya adalah merusak sistem saraf. Itu yang sangat berbahaya. Sehingga dapat menyebabkan gangguan jantung dan beresiko juga untuk mengakibatkan penyakit kanker atau kanker. Dan untuk ibu hamil pecandu alkohol ini akan mengakibatkan bayinya itu lahir dengan cacat. Untuk itu sangat tidak dianjurkan bagi kita untuk mengkonsumsi alkohol secara berlebih. Bagi orang-orang di kawasan barat atau di kawasan iklim dingin, mungkin alkohol ini adalah sebagai bahan untuk bahan minuman, sebagai bahan untuk menghangatkan tubuh. Namun demikian untuk di Indonesia ini sangat tidak cocok karena suhunya sangat sesuai dengan kehidupan, tidak perlu penghangatan tubuh lagi. Sehingga alkohol ini kalau diminum di Indonesia ini akan berakibat lebih parah lagi. Karena apa? Karena cuacanya begitu panas, begitu minum alkohol sudah sedikitnya sudah sempoyongan. Seperti itu. Untuk itu kita hindari untuk minum alkohol ini. Selain alkohol itu ada nikotin dan tar. Ini dengan nikotin dan tar Nikotin dan tar pada rokok dan tar yang terdapat pada kandungan rokok. Itu ada sekitar 4.000 senyawa yang termasuk tar dan karbon monoksida CO2. Jadi rokok itu kan ada asapnya CO2 yang berbahaya bagi tubuh. Kemudian senyawa ini juga mengakibatkan kanker paru-paru, penyempitan pembuluh darah, jantung, tekanan darah tinggi dan hipotensi. Ini adalah efek dari senyawa-senyawa yang terkandung dalam rokok. Ada 4.000 senyawa. Yang paling tinggi adalah tar, nikotin, dan karbon monoksida atau CO. Seperti itu. Ini adalah penggolongan zat adiktif berdasarkan efeknya. Jadi efek dari zat adiktif atau efek dari narkotika dan psikotropika itu ada 3. Digolongkan jadi 3, yaitu yang pertama jenis depresan, jenis stimulan, dan halusinogen. Depresan itu narkoba yang jenisnya itu memperlambat otak. Jadi memperlambat otak dan tubuh. Sinyal atau reaksi dari otak dan tubuh itu diperlambat. Sinyal otak untuk memerintahkan gerak tubuh itu diperlambat. Itu namanya depresan. Jadi obat-obat ini memperlambat sinyal otak ke dalam tubuh kita untuk bereaksi sehingga orang itu kelihatan lambat. Depresan itu memperlambat gerak tubuh, memperlambat pikiran kita. Sehingga efeknya apa? Kalau kita minum obat yang golongan depresan ini, efeknya sulit berkonsentrasi. Karena apa? Otaknya kita lemahkan, otaknya kita lambatkan sinyalnya sehingga sulit berkonsentrasi. Selain sulit berkonsentrasi, dia juga sulit bergerak. Karena apa?
karena sinyal dari gerak ke tubuh itu diperlambat sehingga sulit bergerak. Itu adalah jenis-jenis depresan. Badannya lemes, kalau ditanya ngalor ngidul seperti itu, ditanya A jawabannya B, ditanya B jawabannya C. Itu adalah jenis-jenis depresan. Karena apa? Karena sinyal-sinyal antara otak dan tubuh itu diperlambat. Tidak sadarkan diri, kemudian mengantuk, efeknya mengantuk, kemudian sering muntah-muntah dan mual. Ini apa jenisnya yang depresan? Jenisnya adalah heroin, morfin, ganja, opium, kodein. Jadi jenis-jenis ini, heroin, morfin, ganja, opium, kodein ini adalah jenis depresan yang membuat orang itu menjadi lebih tenang, lebih slow geraknya, slow bicaranya seperti itu. Maka ini dikonsumsi oleh orang yang mendapatkan tekanan hidup, orang yang memperoleh tekanan hidup, depresi seperti itu, maka dia akan minum obat jenis depresan ini. Seakan-akan dia menghilangkan permasalahan seperti itu. Kemudian yang kedua, ini golongan stimulan. Ini adalah lawannya dari depresan, stimulan. Stimulus, dia mempercepat rangsangan, jadi mempercepat sinyal antara otak dan badan. Ini apa ya? Ini mempercepat gerak tubuh kalau ini stimulan ini. Karena apa? Efeknya dia mempercepat sinyal antara otak dan tubuh. Sehingga orang-orang yang mengkonsumsi ini dia akan merasa lebih segar, lebih percaya diri, kemudian berenergi, bersemangat seperti itu. Ini adalah jenis-jenis narkotika atau narkoba yang stimulan. Maka ini stimulan ini yang sering dikonsumsi oleh artis seperti itu. Maka ini karena apa? Karena ini efeknya sangat luar biasa. Orang menjadi percaya diri, segar, berenergi. Itu dalam jangka yang pendek. Namun demikian nanti dalam jangka yang panjang akan merusak tubuh. Bagi orang yang sudah mengkonsumsi ini, kemudian nanti sudah habis efeknya di tubuh, maka dia akan merasa gelisah. Kemudian paranoid. Kemudian panik. Bisa mengakibatkan kejang-kejang. Dan nafsu makan berkurang. Ini efek setelah obat itu habis. Nah, contohnya obat-obatnya apa, Pak? Contohnya adalah ekstasi, sabu-sabu, kokain. Itu membuat orang-orang yang stimulusnya atau semangatnya itu muncul. Ekstasi, sabu-sabu, kemudian kokain. Sabu-sabu tadi, oh iya betul, sabu-sabu nggih. Itu adalah mengakibatkan orang menjadi lebih semangat seperti itu. Itu jangka pendek setelah minum. Namun demikian setelah obat itu habis nanti akan timbul rasa gelisah, kemudian paranoid, ketakutan ya, paranoid itu, kemudian panik, kemudian perut bisa kram, kejang-kejang, kecemasan seperti itu. Kemudian jenis yang ketiga yaitu halusinogen. Jenis halusinogen itu orang kalau mengkonsumsi ini itu bisa mempengaruhi persepsi otak sehingga dia itu berhalusinasi atau bermimpi, berangan-angan seperti itu nggih. Pikirannya itu seakan-akan melayang-layang seperti itu, berandai-andai seperti itu. Itu adalah jenis halusinogen. Efeknya apa? Efeknya itu dia itu di panca inderanya itu disorientasi. Panca inderanya itu tidak normal seperti itu. Dia mendengar tidak normal, dia melihat juga tidak normal, mencium bau juga tidak normal. Karena apa? Karena orientasi otaknya itu selalu berhalusinasi. Seakan-akan seperti itu. Dan sehingga yang didengar, yang dilihat itu seakan-akan bukannya asli. Hanya yang ada di pikiran itu yang dihalusinasikan. Efek pada tubuhnya, dia akan merasa pusing dalam hal tertentu. Kemudian disorientasi, melayang-layang seperti orang bingung. Kemudian jangka panjangnya dia akan kehilangan memori, kehilangan daya ingat seperti itu dalam jangka panjangnya. Detak jantungnya tinggi, kemudian panik, dan juga dia agresif. Agresif itu kalau diganggu dia akan mudah tersinggung seperti itu. Kemudian cemas seperti itu juga. Nah, jenis-jenis ini apa, Pak? Jenis halusinasi ini ganja juga bisa nih, ganja, LSD itu yang jenis seperti kertas yang dihisap itu. Kemudian mushroom
Mushroom itu jenis jamur-jamuran ya. Jamur-jamur yang bisa mengakibatkan mabuk itu jenis jamur yang ada di kandang itu mushroom. Itu jenis seperti itu. Itu juga mengakibatkan. Kemudian bunga kecubung itu juga jenis halusinogen. Seperti itu. Ini adalah yang jenis halusinogen. Jadi ada 3, ada yang depresan, memperlambat. Ini dikonsumsi oleh orang-orang yang mempunyai masalah, orang-orang yang ingin tenang itu minum yang jenis depresan. Kemudian orang-orang yang ingin berenergi tinggi, orang-orang yang ingin beraktivitas tinggi itu biasanya minum yang stimulan. Kemudian orang-orang yang suka berhalusinasi dia akan minum yang halusinogen. Ini adalah jenis-jenisnya yang ada di bawah ini. Dan yang terakhir akan saya sampaikan adalah upaya mencegah diri dari bahaya narkoba atau zat adiktif ini. Bagaimana caranya untuk mencegah atau menanggulangi bagi kita, bagi siswa, bagi orang-orang yang masih sehat, yang belum mengkonsumsi narkoba, ini bagaimana cara mencegahnya? Yaitu yang pertama, sudah barang tentu adalah memperkuat rasa iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah barang tentu ini yang pertama, guys. Harus memperkuat iman dan takwa bahwa semua kejadian itu adalah takdir dari Gusti Allah. Jadi kita tidak perlu kalau stres, depresi, kemudian minum depresan itu enggak perlu. Kemudian kita ingin tampil beda sehingga kita perlu stimulan juga tidak perlu. Ini adalah rasa ini timbul kalau kita itu mempunyai rasa keimanan yang tinggi seperti itu. Jadi yang pertama memperkuat rasa iman. Kemudian mengenal dan menilai diri sendiri. Jadi mengenal diri dan menilai sendiri itu penting karena apa? Kita tahu kemampuan kita sendiri sehingga sesuatu yang tidak bisa kita raih itu tidak perlu kita sesali sehingga tidak perlu harus minum depresan seperti itu. Kemudian diri kita itu seperti ini kemampuannya sehingga tidak perlu kita minum ekstasi sehingga memunculkan rasa percaya diri juga tidak perlu. Kalau kita sudah mengenal diri kita. Kemudian yang ketiga, meningkatkan harga diri. Agar kita tampil dengan penuh percaya diri, maka kita perlu meningkatkan harga diri. Belajar, bertanya ke orang lain, itu adalah upaya-upaya untuk meningkatkan harga diri dan rasa percaya diri. Selanjutnya, terampil mengatasi masalah dan mengambil keputusan. Kalau kita terampil mengatasi masalah, sudah tentu kita tidak akan terjerembab ke dunia narkoba. Karena apa? Karena orang yang tidak bisa mengatasi masalah, dia akan mengatasi masalah dengan jalan pintas. Jalan pintas itu apa? Ya minum obat-obat jenis depresan sehingga seakan-akan permasalahannya hilang. Namun demikian tidak hilang karena dia hanya berorientasi hilang saja, berhalusinasi hilang saja seperti itu. Dengan jalan singkat seakan-akan masalahnya selesai. Itu dengan cara meminum narkoba, padahal belum selesai. Itu adalah efek dari narkoba saja. Sehingga kalau kita terampil mengatasi masalah, kita tidak perlu minum-minum obat narkoba untuk lari dari permasalahan. Kemudian yang ke-6 selanjutnya, memilih pergaulan yang baik dan terampil menolak tawaran narkoba. Jadi tawaran untuk mengkonsumsi narkoba itu awalnya halus sekali. Bahkan untuk tawaran meminum narkoba itu awalnya adalah suatu hal yang gratis seperti itu ya, yang tidak usah membayar. Orang-orang yang ingin menjerumuskan orang ke dalam narkoba itu pasti akan menawari narkoba itu secara gratis dulu. Setelah gratis, kemudian dia ketagihan, adiktif, ketergantungan, maka orang itu akan butuh narkoba. Sehingga orang yang menawari itu akan selalu dimintai narkoba. Ini biasanya yang menawari pasti adalah orang-orang yang pengedar yang ingin laku jualannya. Sudah tentu dia akan menawari pertama itu gratis. Untuk itu kita harus pandai memilih pergaulan dan terampil dalam menolak tawaran narkoba seperti itu. Yang ke-7 juga terampil sebagai agen pencegahan penyalahgunaan narkoba. Untuk terampil sebagai agen pencegahan narkoba, kita harus tahu efek samping, tahu efek yang ditimbulkan, tahu akibat dari penyalahgunaan narkoba ini. Kalau kita paham dan tahu dari efek-efek ini, kita akan untuk menjadi agen narkoba itu
sangat sulit sekali. Karena apa? Karena kalau saya itu sebagai agen narkoba, ini akan efeknya seperti ini, merusak generasi muda dan sebagainya, itu akan tahu. Untuk itu kita perlu pengetahuannya lebih tentang narkoba ini untuk menjadi agen pencegahan narkoba. Yang kedelapan, menerapkan pola hidup sehat. Ini penting. Pola hidup sehat, orang yang mempunyai pola hidup sehat sudah tentu akan menghindari zat-zat aditif dan adiktif seperti itu. Kemudian yang 9, melakukan kegiatan yang positif. Mengapa ini penting? Melakukan kegiatan-kegiatan yang positif. Dengan melakukan kegiatan-kegiatan positif, maka pikiran kita itu tidak akan ngelangut, tidak akan kosong, tidak akan merasa kesepian, karena kita selalu mempunyai kegiatan. Entah itu main basket, entah itu bersepeda, entah itu bermain dengan temannya hal yang positif, bermain musik dan sebagainya, itu akan mengurangi waktu-waktu luang kita, sehingga kecenderungan untuk terjerumus, kecenderungan untuk mencoba mencicipi narkoba itu akan sangat kecil sekali kalau aktivitas kita itu tinggi, aktif positif kita itu tinggi, main sepak bola atau bulu tangkis atau lari-lari atau dengan temannya bersepeda dan sebagainya, itu adalah dalam rangka mengisi waktu-waktu sehingga waktu kita itu tidak ada yang kosong, sehingga pikiran kita itu tidak ingin mencoba narkoba gitu. Jadi penting sekali mengisi kegiatan dengan positif, itu adalah dalam rangka untuk menanggulangi dari pencegahan diri terhadap narkoba. Dan yang terakhir sekali yaitu kita membangun komunikasi dan hubungan yang baik dengan teman dan keluarga. Ini adalah upaya yang terakhir dalam rangka mencegah narkoba. Kalau komunikasi kita dengan teman kita baik, dengan keluarga kita baik, sudah tentu kita juga mudah menyelesaikan masalah yang kita hadapi dengan teman kita, masalah dengan keluarga, itu kita selesaikan dengan baik, kita selesaikan dengan mudah kalau komunikasi dengan mereka, dengan tetangga, dengan teman, dan orang tua itu baik, sehingga penyelesaian masalah dengan cara konsumsi narkoba akan terhindar kalau kita bisa menyelesaikan masalah dengan teman kita, dengan keluarga kita. Syaratnya apa? Komunikasi kita dengan teman, dengan keluarga, dan tetangga, yaitu baik komunikasinya. Ini adalah 10 cara bagaimana pencegahan diri kita terhadap bahaya narkotika dan psikotropika. Itu untuk anak-anak sekalian, ini adalah bab yang terakhir untuk zat adiktif dan adiktif. Silakan untuk dipelajari flyernya, dipelajari videonya. Kemudian jika ada hal yang tidak jelas, silakan bertanya kepada Pak Joko lewat chatting WA. Kita tutup bersama pertemuan pada pagi hari ini dengan bersama-sama melafalkan bacaan Alhamdulillah rabbil alamin. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.